Pak Cokro itu ketika melakukan perlawanannya tidak menggunakan militerisme yang dominan, tapi menggunakan logika baru yang belum pernah dilakukan. Artinya Pak Cokro sudah punya kreativitas sebagai prawira jurit. Harusnya kan kalau kreativitas prawira jurit ya sudah perang aja kayak zaman perang Diponegoro kan gitu ya, angkat senjata. Kapitalisme kemudian dilawan dengan komunisme, maka Indonesia tidak menggunakan itu semua. Kita menggunakan Pancasila. Misalnya, nah Pancasila itu menurut Pak Karno adalah representasi Marxisme itu. Kan menjadi keren gitu ya. Ya, kalau Pak Karno ngomong begitu artinya ya lebih keren gurunya kan gitu ya. Ya Soekarno tidak pernah ngomong Soekarnoisme. Para penerusnya lah yang mengatakan Soekarnoisme. Sama seperti Cokroisme. Cokroisme tidak meneruskan, tidak mengatakan, Pak Cokro tidak mengatakan tentang Cokroisme. Tapi penerusnya lah yang akan mengatakan Cokroisme. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan agenda Ramadan kita, yaitu agenda ngaji Cokroisme, yang mana agenda ini berlangsung 3 kali pertemuan, tapi pertemuan kali ini adalah pertemuan kali pertama yang itu akan langsung diantar oleh Associate Profesor Haji Deddy Mulawarman yang akan mengulik bagaimana kemudian kesejarahan, bagaimana kemudian mengantarkan sehingga Cokroisme ini muncul di tengah-tengah kemapanan ideologi-ideologi yang hadir membentuk peradaban itu sendiri. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Haji untuk memberikan materi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini adalah ngaji Cokroisme yang pertama ya. Ini dalam rangka kegiatan rutin di Aktivis Peneleh di Malang, yaitu Tadarus Hikmah Ramadan. Nah, tahara hari ini kan kita fokus untuk tahara Ramadan ini, kita fokus pada Cokroisme gitu ya. Sudah kita teguhkan di Kongres kedua Aktivis Peneleh pada tanggal 13 sampai 16 Februari lalu gitu ya. 13 sampai 16 Februari tahun 2025. Nah, di Kongres kedua yang dihadiri para seniman, budayawan, tokoh, politisi, mulai dari Menteri Kebudayaan, anggota Dewan dari Jawa Timur, sampai Wakil Bupati. Yang paling penting adalah kalau di Aktivis Peneleh itu ya, jadi yang utama Aktivis Peneleh level 2, level 3. Nah, Cokroisme ini memang bisa jadi secara formal baru diomongkan hari ini gitu ya, atau waktu kongres gitu ya, secara formal. Tapi sebenarnya ruhnya itu sudah kita lakukan sejak lama. Kalau di Peneleh gitu kita sejak tahun 2016 bahkan sebelumnya gitu ya. Penamaan Cokroisme ini sebenarnya hanya peneguhan saja, peneguhan ideologi berbasis pemikiran dan laku dari Haji Omar Said Cokroaminoto yang dikontekstualkan di ruang-ruang keindonesiaan dan kenusantaraan hari ini dan masa depan. Oke, ini yang pertama.
kontekstualisasi pemikiran menjadi isme. Artinya kan kita bicara tentang dua kata, dua istilah yang menjadi satu gitu ya. Cokro isme, Cokro Aminoto dan isme. Kalau Cokro Aminoto merujuk pada pribadi, pada sosok gitu ya. Sosok salah satu tokoh dari pergerakan awal kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, gurunya para pendiri-pendiri bangsa ini. Yang paling penting adalah guru ideologis dari Soekarno, Presiden Republik Indonesia, juga guru ideologis banyak tokoh-tokoh besar, mulai Hamka, Kartosoewirjo, Suryo Pranoto, dan bahkan Tan Malaka, gitu ya. Termasuk sahabat dari Haji Agus Salim, Abdul Muiz, sahabat dari Yai Hasyim Asy'ari, Yai Ahmad Dahlan, termasuk Yai Wahab Hasbullah, misalnya. Nah, semuanya yang menjadi penting adalah semuanya berkumpul di Rumah Peneleh, tempat tinggal Pak Cokro. Nah, ini kan sangat unik di masa itu. Para tokoh kumpul gitu ya. Bisa jadi mereka itu nggak merasa dirinya tokoh waktu itu. Jangan salah. Belum tentu mereka dulu, sekarang saja mereka dianggap sebagai tokoh. Tapi belum tentu mereka dulu itu dianggap tokoh. Ya ngopi-ngopi aja seperti kita ngopi sekarang ini kan. Ngopi-ngopi, ngobrol, dan seterusnya. Tapi yang diobrolin kan tentang keindonesiaan. Nah, itu frase pertama, Cokro. Kalau isme artinya kan kalau menurut bahasa, rujukan bahasa isme itu kan kosakata ya, kosakata pinjaman dari Yunani. Ismus, kalau Prancis kuno itu menjadi isme, Latinnya ismus ya, kalau Yunaninya itu ismos, atau Inggris menjadi ism, kalau di Indonesia kan menjadi isme. Itu merujuk pada imbuhan dari sebuah kata yang menegaskan bahwa itu adalah sebuah paham, ajaran, kepercayaan gitu ya. Nah, akhiran ini menandakan paham, ajaran, atau kepercayaan itu dijalankan oleh kalangan tertentu. Ya, kalau kita tahu misalnya ada kapitalisme, ada Buddhisme, ada Hinduisme, ada sosialisme, bahkan ada Marxisme, ada Marxisme. Nah, tapi juga isme itu bisa merujuk pada perilaku bias gitu ya, yang memperkuat misalnya kayak rasisme, seksisme. Itu kan lebih pada bias perilaku. Nah, itu yang menjadi tempelan gitu ya, ketika di belakangnya ada isme. Ada juga isme bisa digunakan, sebenarnya isme itu kadang-kadang kita terlalu terganggu ya, bahwa isme itu selalu ideologi politik. Tidak tentu. Isme itu bahkan pendidikan itu juga punya ismenya. Karena dia bukan fokus pada politik aja, ya seni juga ada aliran seni, aliran teologi, ya makanya kayak Buddhisme, gitu kan? Buddhisme Mahayana, Buddhisme yang lain, macam-macam. Itu kemudian hukum, psikologi dan lain-lain. Jadi isme itu tidak hanya merujuk pada ideologi atau politik tertentu, tapi isme lebih pada paham, ajaran, dan laku. Oke, ini kalau begitu kan ada pertanyaan gitu ya. Emang ada Islamisme? Biasanya ya ini kan ya. Ketika Renaissance, Enlightenment, ada revolusi industri tahun 1500-an dan lain-lain, ketika ada imperialisasi, kolonisasi Eropa ke seluruh dunia, dan di satu sisi kekhalifahan Islam itu mulai jatuh, muncullah dua ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme yang kemudian bertabrakan.
Tapi jangan salah, keduanya ujung-ujungnya sama, gitu ya. Ujungnya keduanya merujuk pada materialisme Eropa. Ini yang kemudian menggeser agama menjadi makin nihil, gitu ya. Menjadi makin nihil. Bahkan karena kekuatan sains, teknologi, dan kebudayaan yang sangat Eropanis gitu, menyebabkan dua kekuatan besar ini menjadi rujukan-rujukan penting. Ekonomi, gitu ya. Jadi rujukan ekonomi, menjadi rujukan antitesis ekonominya, bahkan ideologi. Sekarang kalau kita mendengarkan kapitalisme, pasti rujukannya kan Eropa Barat ya Mas ya. Kemudian kalau komunisme, sosialisme rujukannya ke Cina dan lain-lain gitu ya. Indonesia termasuk yang soft gitu, sosialisme yang soft, Pancasila itu. Pertanyaannya kemudian, ya saya ini sudah lama bergelut di akuntansi syariah, ekonomi Islam gitu ya. Selalu saja ya saya tidak begitu sepakat dengan banyak hal gitu ya. Tentang bahwa ekonomi Islam itu selalu dianggap sebagai bagian dari Islamisme yang menjadi jalan ketiga gitu ya. Jalan ketiga dari ini ada kapitalisme, ini ada sosialisme, kemudian ini ada Islamisme kan nggak keren gitu loh. Islam itu bukan ideologi. Iya kan gitu ya. Kita kan dalam ngaji-ngaji kita itu kan Islam bukan ideologi. Islam itu din. Sehingga saya tidak terlalu suka Islam diturunkan derajatnya menjadi isme yang levelnya sama seperti sosialisme dan kapitalisme. Lah kan sama saja menurunkan derajat, Islam hanya urusan dunia. Ya kan gitu, kapitalisme itu urusan dunia. Sosialisme urusan dunia. Lah kok sekarang Islam yang rahmatan lil alamin bahkan sampai ke langit gitu ya. Itu diturunkan menjadi levelnya sama seperti Islam, seperti ideologi-ideologi lain. Nah ini kan sebenarnya ya kesalahan terbesar satu. Kedua, kegagalan memahami logika, gitu ya. Ya ini kegagalan logika, gitu ya. Kesalahan terbesarnya apa? Kesalahan terbesarnya mempertaruhkan sekaligus menurunkan derajat kesucian dan kekuatan ilahiyah dalam pertempuran ideologi yang berorientasi dunia. Ini kesalahan terbesarnya. Kalau kita mau tegesinin gitu ya. Kalau kemudian kegagalan logika, harusnya bukan Islamisme yang hadir melakukan perlawanan terhadap dua ideologi besar itu. Sama seperti Pak Cokro, kemudian punya murid Soekarno. Soekarno itu melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dan sosialisme komunisme itu. Ingat toh building a world new yang sekarang jadi salah satu pidato kebudayaan dunia gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah ideologi yang paling genuine dari Indonesia yang diakui oleh dunia oleh PBB. Yang pidato itu adalah pidato tahun 1960 yang mengatakan ya kalau Barat mengatakan kapitalisme kemudian dilawan dengan komunisme, maka Indonesia tidak menggunakan itu semua. Kita menggunakan Pancasila. Misalnya, nah Pancasila itu menurut Pak Karno adalah representasi marxisme itu. Kan menjadi keren gitu ya. Ya, kalau Pak Karno ngomong begitu artinya ya lebih keren gurunya kan gitu ya. Ya Soekarno tidak pernah ngomong Soekarnoisme. Para penerusnya lah yang mengatakan Soekarnoisme. Sama seperti Cokroisme. Cokroisme tidak meneruskan, tidak mengatakan, Pak Cokro tidak mengatakan tentang Cokroisme. Tapi penerusnya lah yang akan mengatakan Cokroisme. Tapi yang pertama kali mengatakan Cokroisme saya kira di Peneleh ini. Karena Peneleh itu kan bebas gitu ya. Tidak berpikir tentang
organisatoris, tidak terkungkung oleh perseteruan di internal organisasi gitu ya. Memang rujukan utama dari aktivis peneleh itu kan Haji Umar Said Cokroaminoto. Artinya sejak 2016 kita bicara tentang Pak Cokro gitu ya. Kita tidak ngomong tentang syarikat Islam. Syarikat Islam sebagai bagian dari proses politik, proses organisatoris Pak Cokro, ya syarikat Islam sebagai bagian dari proses Agus Salim, Abdul Muiz dan seluruh tokoh-tokoh termasuk Kartosuwiryo, Soekarno, Semaun, Alimin, Darmi Muso, bahkan Ki Hajar Dewantoro bahkan gitu ya. Semua berdiskursus di syarikat Islam. Tapi aktivis peneleh menunjuk satu tokoh pentingnya. Siapa? Haji Umar Said Cokroaminoto. Sehingga ini yang disebut dengan cokroisme itu. Nah, inilah yang menjadi fokus kita gitu ya. Cokroisme. Artinya kalau mau disingkat gitu kan gitu ya. Ya lebih baik melawan sosialisme dengan kapitalisme itu dengan cokroisme, bukan dengan Islamisme. Perkara cokroisme itu kemudian merujuk pada cara berpikir Islam, iya benar. Sama seperti sosialisme, kapitalisme merujuk sosialisme merujuk pada pemikiran Karl Marx misalnya. Ya sudah, kalau kita merujuk pada pemikiran Cokroaminoto, ya sudah ya, lebih levelnya lebih derajatnya lebih tepat lah. Karl Marx disejajarkan dengan Cokroaminoto. Adam Smith disejajarkan dengan Cokroaminoto. Enggak cocok kalau Adam Smith disejajarkan sama Muhammad. Levelnya lewat. Jadi ini yang saya sebut dengan kegagalan memahami Islamisme. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya levelnya adalah Nabi, Rasul yang dia menuntun urusan dunia sekaligus urusan akhirat. Yang itu adalah representasi wali Allah di muka bumi kan gitu ya, wakil Allah di Khalifatullah. Dan sekarang fasenya pertarungannya sudah bukan itu. Nanti naik ke masuk Adam Smith di level nggak seru. Cukuplah diajukan para murid-murid, para wali-wali Cokroaminoto lah. Nah gitu maksud saya yang disebut dengan cokroisme. Itu dari perspektif ismenya. Artinya apa? Cokroisme itu membebaskan diri dari delegitimasi Islam sebagai din. Kalau kita mengakui Islam sebagai ideologi. Bahaya itu. Ya, paham nggak maksud saya ya? Jadi Islam itu bukan ideologi, tapi kita wajib melakukan pembebasan ulang gitu ya. Bahwa Islam itu din, bukan ideologi. Maka yang cukup relevan untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi-ideologi yang lain, ya cokroisme. Oke, itu kata kunci pentingnya. Oke, selanjutnya adalah kenapa kok cokroisme, kenapa kok Haji Umar Said Cokroaminoto kan gitu ya. Kalau kita ingin belajar ideologi cara berpikir manusia Nusantara, ketika kita sekarang berada di Nusantara, kita sekarang berada di Indonesia, yang juga bertemu dengan saudara-saudara serumpun kita di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Filipina, Kamboja dan lain-lain, yang katanya sekarang Asia Tenggara gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang lebih afdal itu kalau kita bicara tentang Nusantara. Dan Pak Cokro memang adalah manusia Nusantara. Makanya kita perlu gimana caranya
memahami pemikiran dan laku Pak Cokro waktu itu yang kemudian dikontekskan di sekarang gitu ya, perlawanannya, dan pasti itu kan tidak hanya berpikir tentang bagi-bagi kue, kemudian orientasi politik dan lain-lain. Nah, Cokroisme itu artinya didasarkan pada rujukan-rujukan buku. Nah, salah satu buku yang penting itu ini, Memeriksai Alam Kebenaran. Sering disalahpahami bahwa buku magnum opus dari Pak Cokro itu adalah Islam dan Sosialisme. Kalau pemikiran paling genuine Pak Cokro yang melampaui nasionalisme, sosialisme, kapitalisme dan lain-lain, Islam dalam konteks bagaimana Islam sebagai ruh keindonesiaan, ruh Nusantara, ya, memeriksai alam kebenaran. Meskipun kita juga perlu baca Islam dan Sosialisme, ya, kita juga ada di sini Tarikh Agama Islam, gitu ya. Ini ada di Peneleh itu kita mencetak ulang, gitu ya, buku-buku beliau, Tarikh Agama Islam, kemudian Memeriksa Alam Kebenaran. Yang kita malah nggak cetak adalah Islam dan Sosialisme. Kita cukup fotokopi untuk kita baca, atau kita beli dari mana kita baca aja. Kita diskusikan, iya, tapi yang dicetak, bahkan ini menjadi cetakan yang sudah cetakan berulang kali, gitu ya. Ini sudah cetakan yang kedua atau ketiga gitu. Covernya sudah beda, yaitu Memeriksa Alam Kebenaran. Kenapa kok begitu? Karena Memeriksa Alam Kebenaran itu adalah substansi filosofis dari Cokroisme itu sendiri. Jadi kalau ingin ngerti apa isi dari, ya tentu Anda harus baca gitu ya. Karena filsafat tipis bukunya. Sama seperti Comte itu menulis buku tentang filsafatnya, ya tipis-tipis saja gitu ya. Tapi kan dalam gitu ya. Isi yang paling penting isinya itu ujungnya adalah tauhid. Praksis tauhidnya itu adalah sholat dan menjalankan aksi menjadi, nah ini yang khas gitu ya, yang khas Islam ala Cokroisme, menjadi pahlawan besar yang disebut dengan prawireng jurit. Kalau ingin menjadi insan kamil, maka kamu harus menjadi pahlawan besar yang berjuang untuk Islam. Ini yang disebut dengan prawireng jurit. Prawireng jurit adalah posisi manusia yang mengarah kepada insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna hanya bisa dilakukan ketika dia berjuang langsung di lapangan. Yang menarik adalah bukan hanya kita membaca Quran, kemudian ya kita biasanya Ramadan itu hobinya cuman baca Quran, tadarus, kemudian habis tadarus tidur, terus sorenya nyari takjil, bisa gratisan, kalau enggak nyari bingung jualan takjil. Kan enggak mutu jualan takjil itu. Kita tadarus tapi jualan takjil. Takjil itu ya dikasihkan aja gitu ya. Jangan dijual. Nah ini sekarang malah pasar Ramadan, pasar takjil. Ya nggak apa-apa lah kalau dari perspektif ekonomi kapitalistik gitu ya. Kan menguntungkan Ramadan gitu. 10 kali lipat. Malah dapat duitnya, tapi duitnya kita ambil nanti habis hari raya, kita seneng-seneng ngelencar kemana-mana, nggak tahu umatnya mau hancur mau lebur, nggak tahu urusannya, pokoknya kita jalan-jalan ke Batu, ke mana-mana. Ya kan salah ini yang disebut dengan perjuangan menuju insan kamil lewat Ramadan tadi itu ya. Oke. Nah, gimana caranya menjadi insan kamil dengan berjuang sebagai pahlawan besar itu? Ya, dia harus menembah Gusti. Yang namanya pahlawan itu ternyata harus menembah Gusti dulu, kemudian menyelesaikan budi dan rasanya itu, akhlak dan etikanya diselesaikan dulu, kemudian kalau sudah clear baru fokus pada siasah. Itu yang paling penting. Kalau kan kok bisa Cokroisme itu adalah ideologi dari manusia Nusantara seperti kita? Ya karena satu, Pak Cokro itu Muslim, gitu ya.
Ya, kata kuncinya penting itu. Muslim yang merujuk pada pemikiran laku Rasulullah misalnya. Jadi Pak Cokro adalah seorang Muslim yang lakunya merujuk pada Rasulullah, para nabi dan para rasul. Tapi Pak Cokro juga sebagai seorang Nusantara. Ya ini nggak bisa terhindarkan. Dia orang Jawa, dia merujuk pikirannya selain Rasulullah langsung, dia juga ke para wali, Wali Songo, guru-guru beliau, gitu ya. Kebetulan beliau adalah salah satu cucu dari Kiai Hasan Besari di Tegalsari. Cucu apa itu namanya ya? Cucu apa namanya? Cicit apa gitu ya. Di samping itu dari sisi kewalian Islamnya orang Jawa tapi Islam. Tapi juga orang Jawa yang sangat punya ekspresi kejawaannya. Apa? Dari keluarga Kesunanan Surakarta. Artinya kan Jawa banget, tapi Islam banget gitu ya. Dan beliau sejak kecil memang dekat dengan cerita-cerita pewayangan. Beliau kan hobinya nonton wayang, gamelan, dan Gathotkaca gitu ya. Wayang Gathotkaca ini ditutup aja nggak apa-apa ini. Jadi yang paling disukai beliau itu kan wayang gitu ya. Termasuk Bima. Bima itu siapa ya? Bima itu Werkudara. Siapa lagi? Dia istilah yang lain itu loh yang Sunan Kalijaga itu loh. Beliau suka dengan itu gitu ya. Nanti kalau terus suka dengan Hanoman juga, lain lagi Hanoman ini. Hanoman. Cuman juga suka dengan Hanoman ya. Kalau di buku-buku itu Hanoman. Dan itu nanti ada hubungan, saya nggak ngerti ada hubungannya apa dengan kenapa kok beliau merujuk ke Quran surat Al-Baqarah ayat 63 sebagai basis ketauhidannya. Kalau kita ngomong basis tauhid Quran surat Al-Baqarah ayat 63 itu kan kita tidak bisa hanya langsung motong di ayat 63. Kita harus ke ayat 61, 62 dan 64 sampai 65. Nah, di 63 itu nanti di ayat 65-nya itu ini kan cerita tentang tentang apa? Tentang Nabi Musa yang sedang menyelesaikan keimanannya Bani Israel setelah diajak keluar dari Mesir. Kemudian kan ayat 61 itu kan aku nek perlu nah ini cocok ambil Ramadan ini ngomongnya. Bingung yang namanya Bani Israel ini minta makanan yang banyak, sediakan aku makanan yang banyak, buah-buahan yang banyak, kue-kue yang banyak, makanya tadi nggak dapat kue. Hujan. Nah itu kalau memang kamu nabi mana itu anunya? Akhirnya Allah sampai negas ini. Kalian ini sudah beriman tapi kok masih ngeyel hanya minta dunia terus, gitu kan? Cuman padahal sebelumnya sudah diakui ini yang nanti jadi rujukan penting. Minggu depan kita akan bahas tentang Jalan Suci Nusantara dan Inisiasi Kiri Nusantara itu. Jalan Suci Nusantara itu kita bicara tentang bahwa Cokroisme itu juga tidak meniadakan agama lain. Al-Baqarah ayat 62. Di situ ada kalimat tentang kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum Sabi'in yang beriman, gitu ya, yang beriman. Ya nggak apa-apa kalau memang beriman itu memang lah kalau nggak beriman kan nggak mungkin jadi contoh gitu ya. Nabi Musa ngajak kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah kan gitu. Ceritanya kan gitu. Artinya kaum Yahudi, Bani Israel itu Nasrani yang diceritakan juga bahkan ada 2 surat malah. Quran surat Ali Imran dan Quran surat An-Nisa itu kan banyak bercerita tentang Nabi Isa yang bercerita tentang kaum Nasrani. Nanti Nabi Sulaiman ada cerita lagi kan tentang Saba, kaum Saba yang nanti itu Ratu Bilqis yaitu Sabi'in. Kalau kita mau meruntut ini yang disebut Sabi'in siapa sih? Itu kaum Saba itu.
refleksi keimanan, ketauhidan, ayat 61, 62 itu ditegaskan. Kalau kamu mau bertauhid, mau beriman, ya berpegang teguhlah pada janji dan ketaatan kepada Allah gitu ya, tanpa reserve. Dalam rangka apa? Menuju takwa. Kalau enggak, ini loh, tak angkat gunung Gunung Sinai gitu ya. Wah kan keren itu ya. Jadi sampai ada cerita bahwa itu ternyata gunung itu sampai diangkat oleh Allah itu. Kamu nggak mau beriman. Makanya ada cerita ketika Gunung Sinai itu dinaikkan ke atas, mau dilemparkan ke bawah, sampai akhirnya bangsa Israel itu ketakutan, kemudian tunduk. Mereka akhirnya pasrah, ikhlas, aku beriman. Tapi sambil tunduk itu sambil melihat ke atas. Makanya orang Yahudi itu kalau orang Bani Israel sekarang itu coba lihat kalau sujud kan nggak kayak orang Islam gitu. Kalau sujud orang Islam kan pasrah langsung ikhlas saja, pokoknya tunduk selesai gitu ya. Orang Yahudi itu kalau sujud itu gini sambil nginceng. Delan gitu ya. Keren ya. Oh itu mungkin gara-gara takut mau dilempar gunung itu. Nah itu cerita yang dibalik itu. Tapi yang jelas adalah itu adalah masalah memegang teguh janji. Kan bukan seperti ketauhidan yang ya udah, kalau yang namanya tauhid itu beriman asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan enggak. Cokroisme itu menyelesaikan ketauhidan itu bukan normatif. Ya itu tetap dipakai gitu ya, tetap dipakai. Tapi ini langsung kontekstual. Itu loh. Kamu kalau mau bertauhid itu contohin kasus Bani Israel yang katanya beriman tapi otaknya masih rusak. Ya, sama seperti tadi kan Ramadan itu, kamu beriman tapi sik dodolan takjil. Itu kan keliru gitu lah. Nah, sama ini Al-Baqarah 63 itu teguh dulu janji. Jangan seperti itu. Tapi kamu, nah nanti ayat selanjutnya, ayat 64, 65 apa? Keimanan ini nggak boleh berpaling. Jangan kamu sampai berpaling. Begitu kamu berpaling, itulah kerugian. Itu ayat 64. Dan yang ke-65, begitu kamu berpaling, kamu sudah beriman tapi kamu masih suka makan yang banyak, habis buko makan yang banyak, itu kamu jadi kayak kera. Saya baru tahu kalau ada metafor kera di Quran surat Al-Baqarah ayat 65 itu. Kera yang hina lagi. Saya nggak ngerti ini kenapa kok Pak Cokro hobi sama Anoman. Artinya kan Anoman itu kan kera tapi yang prawireng jurit. Jangan seperti kera yang hina, yang suka makan, nggak pernah bela negara, nggak pernah bela apa-apa, mangan aja golek untung aja, kapitalistik gitu ya. Itu makanya kera yang hina itu ayat 65 Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Pak Cokro nggak mau seperti itu. Pak Cokro pinginnya menjadi Anoman. Kan keren gitu ya. Jadi, nah jadilah Cokroisme seperti Anoman. Wah, itu. Makanya iman itu adalah janji dan baiat kepada Allah tanpa reserve. Sebagaimana kaum peneleh kalau sudah dibaiat di Diksarnas untuk ngabdi ke umat, ya sudah ke umat aja. Jangan ngabdi tapi untuk melarikan diri dari masalahnya. Kalau sudah di peneleh bahagia gitu ya. Bisa menikmati kehidupan, tapi begitu keluar dari peneleh stres. Ya ayo ngabdilah untuk peneleh, ngabdi untuk umat. Gitu. Kalau ngabdi ke peneleh itu ngabdi untuk umat, sama seperti Cokroisme juga begitu. Iman teguh itu baiat kepada Allah atas nama Allah untuk ngabdi khairul ummah, membawa yang rahmatan lil alamin. Tanpa reserve, ya ikhlas saja, nggak usah pakai hitung-hitungan. Oke, nah itu yang pertama, tauhid yang pertama adalah tauhid jangan jadi kera, jangan jadi
tapi jadi prawirang jurit. Nah, tauhid yang kedua, nah ini yang keren. Ternyata Pak Cokro merujuk tauhid itu berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Anda apalah itu? Ya. Apa? Allahu la ilaha illa huwa qul halil qayyum la ta'khudhu sunatun wa la naum lahu ma fis samawati terus dan seterusnya. Surat apa itu? Nah, masalahnya itu loh. Ini ayat ketauhidan, tapi biasanya dijadikan ayat untuk wah konyol tenan iki. Jadi ditempel di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu tempel situ. Setan hilang. Kan enggak mutu itu. Padahal padahal ini adalah penegasan bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia, gitu ya. Ya kan gitu. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, gitu kan? Yang maha hidup, la ta'khudhu sinatu wala naum, yang lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Kemudian miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, yaitu ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Jadi ini kan ayat penting, ayat pembersih sebenarnya. Yang tadi kegagalan kita itu membersihkan untuk yang lain. Padahal ini pembersih diri untuk kita tetap beriman, gitu ya. Ayat kursi ini adalah ayat ketauhidan yang utama, yang penting. Bahwa tauhid itu beriman bahwa Allah itu satu, Allah itu tanpa tanding, dengan iman yang diilmui dengan benar akan membawa kehendak dan kuasanya di langit dan bumi. Itulah janji Allah, maka berikrar dan berjanjilah hanya kepada Allah. Sebenarnya saya berpikir begini, kenapa kok Pak Cokro ngambil ayat ini sebagai ayat tauhid? Karena ayat tauhid ini adalah ayat yang sekaligus menegaskan Allah itu alif, sekaligus ayo kalau kamu ingin berpolitik, ayat ini yang jadi rujukannya. Nah, ini nambah lagi nih Pak Dewan Suro, ini ayat ini harus dibaca kalau di Kernas aku ini. Tadi itu ya, surat Al-Baqarah 63 dan surat Al-Baqarah 25. Artinya dua ayat ini adalah dua ayat penegasan tentang ketauhidan. Ketauhidan yang seperti apa? Ketauhidan untuk berada di ruang dan waktu yang dinamis. Kan gitu. Jadi kita merujuk pada sejarah masa lalu, kemudian sekaligus langsung ke langit. Allah itu maha kuasa. Ini ada kursi yang disediakan oleh Allah untuk kamu, kan gitu ya. Jadi kalau kamu mau punya kursi yang banyak baca ayat kursi ini supaya kamu punya kursi yang banyak. Partai politik kalau pingin kursinya banyak, baca ayat kursi yang banyak. Bukan untuk mengusir setan gitu ya. Itulah ideologisasi dinamisnya Pak Cokro yang dikonten. Tapi kan sekarang begini. Kalau misalnya tadi yang saya katakan di awal, melakukan perlawanan ideologi yang dominan. Emang sekarang kapitalisme dan komunisme itu sudah masih sama. Enggak, sekarang itu baik Cina maupun Amerika itu loh, ujung-ujungnya cuman perang TikTok dengan IG, kan gitu ya, dengan Facebook, perangnya DeepSeek dengan ChatGPT, perangnya Samsung dengan iPhone, dengan Huawei, dengan Xiaomi, Apple dengan Windows, dengan Linux dan segalanya. Nah,
ini sedang pada fase teknologisme mungkin ya. Bukan lagi, ya lawan kita itu bukan lagi kapitalisme dan sosialisme, nggak laku kita akan jualan itu. Yang kita lawan apa? Yang kita lawan adalah teknologisme. Nah, sekarang gara-gara ChatGPT, DeepSeek, sekarang kita bikin AI asli Indonesia. Ini nggak mutu banget itu. Itu kan nggak cerdas itu. Menurut saya itu kebodohan struktural. Lah wong ChatGPT itu codingnya aja sudah coding bahasa Inggris kok. Kenapa kok kita nggak bikin coding Nusantara sekalian? Itu kalau kita mau melawan sekalian. Terus pakai apa? Ya kalau perlu ngelawannya pakai Linux dong. Jangan pakai Windows dong. Jangan pakai Apple dong. Lucu. Guyu cengakak kakak-kakak kan gitu. Kemarin saya di TikTok itu ketemu sama satu TikTok gitu ya. Ini ada website Danantara ini. Keren ini, nonton nggak itu ya? Ini website Danantara, tapi kok diklik nggak bisa. Ini website 15 tahun yang lalu katanya. Biasa aja ikut template nggak berbayar lagi ini kan, gratisan. Ikan nggak mutu. Ribuan triliun Danantara hanya untuk menunjukkan bahwa ini sudah pro teknologi, teknologinya digodain sama anak-anak umur 30 tahun ke bawah itu yang jago website, jago ngoding. Kan nggak malu sampai sama anak-anak itu sama, ya udah kalau nggak mampu bayar, tak codingin, tak bikinin websitenya gratis. Kan nggak mutu itu. Itu betapa bodohnya gitu loh. Ribuan triliun dibawa ke situ hanya untuk investasi, habis itu sekarang dikritik lagi. Ada nih kalau nggak salah Partai Umat apa yang kritik itu. Ya kan AI dan kawan-kawan itu mau dibawa ke Papua ya katanya. Kalau ke Papua duitnya berapa Mas? Dari sini ya. Misalnya gitu. Itu kalau ke Papua kira-kira distribusi anunya gimana? Ya mungkin bagus sih ya. Mau ditaruh di tempat yang paling ujung sana ya. Ketika Pak Syafrizal Ramli kemarin itu kan keren Pak Syafrizal Ramli itu yang bilang bahwa Pak Cokro itu ketika melakukan perlawanannya tidak menggunakan militerisme yang dominan, tapi menggunakan logika baru yang belum pernah dilakukan. Artinya Pak Cokro sudah punya kreativitas sebagai perwira jurit. Harusnya kan kalau kreativitas perwira jurit ya sudah perang aja kayak zaman perang Diponegoro kan gitu ya, angkat senjata. Enggak. Pak Cokro bikin organisasi untuk melawan Syarikat Islam, untuk melawan. Bersama-sama Nudi, bersama macam-macam. Kemudian ada organisasi lainnya yang tumbuh gitu ya, kemudian Muhammadiyah, akhirnya NU dan lain-lain tumbuh gitu ya, yang menjadi organisasi besar sekarang. Maksud saya adalah kalau dulu Pak Cokro menggunakan organisasi sebagai alat perlawanan, maka sekarang kita di era perlawanannya kayak gini masih berpikir tentang bikin organisasi yang masif untuk melawan, atau organisasi ini dijadikan apa? Untuk melawan. Kalau dulu kan Pak Cokro bikin organisasi untuk jadi partai politik, gitu ya, masuk ke ruang-ruang politik. Nah, maksud saya begini, Pak Cokro waktu itu melakukan perlawanan dengan menggunakan partai politik karena orang belum melakukan itu, makanya menjadi organisasi besar. Pertanyaannya, sekarang lawan kita itu AI, lawan kita itu ChatGPT, lawan kita itu science. Makanya kan di peneleh itu nggak tahu kok arahnya itu tidak terlalu hobi dengan ormas yang dekat-dekat dengan politik, yang nggak kayak organisasi kita ya, organisasinya Mas Iskandar itu ya, yang otaknya otak politikingnya kuat gitu ya. Tapi kita lebih ke kebudayaan, kita lebih ke medpen, misalnya apa, ke science, ke riset, kita BRI. Bahkan sekarang lagi gencar kita ini apa bikin, sudah pusing kita. Ini tadi ya, bayangkan email kita itu dijebol, kemudian website kita itu diambilin satu-satu, kurang ajar. Habis ini makanya harus
bikin apa password itu, Mas Irawan suruh bikin password. Kita mau apa? Ya sudah, kita bikin server sendiri, kita bikin Linux sendiri. Gitu. Jadi kita tanpa servernya tidak menggunakan server yang berbayar. Gitu ya. Bukan masalah nggak punya uang, bisa kita punya uang, tapi ini masalah apa? Linux itu kan komunitas perlawanan terhadap dominasi kartel Windows dan kartel Apple kan gitu lah. Ya, Linux lawannya. Sama seperti apa kalau di teman-teman perlawanan itu sekarang kan banyak yang ngomong tentang apa? Kripto ya. Kita perlu belajar juga sebenarnya kripto. Karena itu pusat perlawanan terhadap bank sentral. Kita bikin koin dan lain-lain. Tapi apakah kita sekarang kripto terjebak pada logika kapitalisme gitu ya. Kita beli kripto, satu kripto kita dapat ngono kan, malah hitung-hitungan ini padahal kripto itu fokusnya sebenarnya pada blockchain. Untuk apa? Untuk mereformasi. Saya di TikTok saya belajar juga TikTok ini keren juga. Ada fase web 1, web 2 dan web 3.0 itu ya. Web 1.0 itu kan internetnya cuman informasi yang nggak bisa diapa-apakan, cuman diterbitkan kemudian nggak bisa dikopi, nggak bisa dipaste gitu ya. Gitu tok dibaca tok gitu. Tapi begitu web 2.0 ada YouTube, ada kita bisa bikin sendiri media, ya kan? Kemudian kita bisa copy paste, kita bisa download, bisa upload macam-macam. Bisa bikin TikTok, bisa bikin konten sendiri. Macam-macam itu web 2.0. Tapi ada yang namanya web 3.0 apa? Era kripto. Ternyata web 2.0 dan 1.0 itu masih dikuasai oleh kartel-kartel teknologi itu. Termasuk itu kan kemarin Bu Ari nanya itu kira-kira ajidedim.online, cokroisme.id itu kan nama domain. Itu nama domain itu yang menguasai siapa? Karena pertanyaan gimana? Kan kita harus beli itu. Artinya ada yang berkuasa. Itu baru nama domain, belum hostingnya, belum servernya. Pakai virtual machine. Sekarang kan lagi cukup satu server besar, nggak perlu banyak server, kemudian servernya di cloud. Namanya virtual cloud atau virtual machine atau Proxmox atau apa macam-macam. Jadi servernya di internet gitu. Pertanyaannya, itu yang punya server di sana itu siapa? Artinya kan duit lagi kan gitu ya. Nah, web 3.0 itu ingin memerdekakan itu. Blockchain itu ingin memerdekakan itu. Jadi nggak ada yang bayar, nggak ada. Dan kita sangat private gitu ya. Nggak bisa ditembus macam-macam. Sekarang kan masih bisa. Nah, itu perlawanan sekarang gitu ya. Sama seperti Israel lawan Palestina itu kan ternyata kenapa Iran bisa jebol Palestina menggunakan drone-nya itu. Pakai apa? Pakai AI. Keren kan? Pakai AI. Pakai internet, pakai menguasai bahasa-bahasa di luar bahasa coding yang standar. Ngelawannya pakai. Yang namanya Hizbullah itu bikin rudal yang bahasanya tidak dikenali oleh bahasa-bahasa yang sudah ada. Jadi perangnya itu sudah bahasa coding, perang coding sebenarnya. Nah ini yang kan kita harus pahami, kita mau kemana? Gitu ya. Apakah kita fokus pada bingung agenda kebudayaannya, mau nyantol-nyantol ke politik? Ya kalau menteri datang itu alhamdulillah, artinya kita sudah makin besar gitu aja kan gitu ya. Itu aja, tapi kita tidak berharap bahwa kita kemudian bisa punya akses dan lain-lainnya. Kalau kita mau ngirim SK kemarin dan mereka terima, alhamdulillah. Nggak terima ya nggak apa-apa. Agenda kebudayaan jalan terus. Itu cokroisme, lawan sampai habis. Masa kita juga mau dekat dengan kartel kan juga enggak kan gitu ya, lawan aja. Nah itu agenda perlawanan cokroisme. Agenda perlawanan cokroisme adalah melawan dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam itu sendiri, kaidah-kaidah kenusantaraan kita itu sendiri. Ya ngelawan tapi kok pakai
pakai money politik, ngelawan kok pakai logika kekuasaan yang sudah ada. Artinya kan bukan ngelawan itu. Ya kan gitu ya. Kita bukan ngelawan itu. Apa? Ngelawan itu bukan organisasi gerakan massa yang masif, bukan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan perlawanan, menyadarkan bahwa sains, teknologi, dan apa yang terjadi sekarang adalah agenda cuci otak kebudayaan. Cuci otak kebudayaan menjadi bukan jati diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus mengembalikan ke jati diri Nusantara kita. Itu yang paling. Makanya penting koding Nusantara misalnya, kan itu perlawanan. Ya kalau misalnya kita belum bisa koding Nusantara, ya minimal kita gabung dengan Linux lah, yang sama-sama melawan. Sama kan seperti Pak Jokowi, gabung sama siapa? Ya gabung sama kekhalifan Turki, melawan. Nah kita mau gabung sama Turki sekarang, Turki aja sekarang melecehkan Presiden Prabowo kok sekarang datang ke Indonesia malah di Subyo-Subyo. Oh nggak teli Turki siji. Saya paling nggak suka dengan manusia-manusia yang kadang kanan kadang kiri gitu ya. Ya Presiden Turki itu kan gitu. Kadang kanan, kadang kiri, kadang Islam, kadang belani Amerika. Kan Kadang-kadang. lucu bin goblok, yaitu Presiden Turki kita itu. Dan itu yang kita bela habis-habisan. Saya tidak pernah respect sama Presiden Turki. Itu sih. Dan Turki sekarang bukan kekhalifan Turki. Ingat itu. Kalau Turki masih republik, ya saya itu samalah itu seperti seperti presiden-presiden yang lain lah gitu ya. Jadi gimana? Ya, kita harus cari teman yang sisan koncoan karo Rusia tenanan ora apa-apa. Rusia sama Cina itu malah anti LGBT misalnya kan. Sekarang Trump terpaksa anti LGBT juga kan gitu. Dan ini sekarang juga sudah mulai ada yang namanya munculnya gerakan politik kanan di Amerika, di Eropa. Karena mereka mulai resah. Sekarang kan gimana caranya membunuh politik Prancis, gimana caranya? Presiden Macron ternyata istrinya, katanya ini yang isu besarnya, kata istrinya Presiden Macron itu transgender dan itu bapaknya sendiri. Wah seru ya. Ya Allah keren banget ya. Cek aja itu. Yang sekarang lagi diviralkan itu. Jadi untuk apa? Untuk ngantem Perancis itu. Karena Perancis terlalu kuat kan. Ya tidak tahu itu agenda apa. Nah, tapi yang jelas itu. Gerakan kita harus gerakan yang kita pilih. Mengembalikan jati diri Nusantara. Lewat apa? Lewat jalan suci. Nah, minggu depan kita akan ngomong jalan suci Nusantara. Lewat apa? Karena Nusantara sudah terlalu kanan, sudah dikanankan sama Jokowi, sudah dikanankan sama IKN, sudah dikanankan sama oligarki Prabowo dan Gibran dan kawan-kawan, ya kita harus ambil jalur kiri, ya, supaya apa? Membersihkan yang kotor-kotor. Kanannya Nusantara yang sekarang adalah kekotoran masif. Itu kayak kotoran-kotoran di WC itu yang harus kita siram dengan air bersih. Makanya ini kiri Nusantara. Itulah jalan suci. Nah, kita akan bicara jalan suci Nusantara dan inisiasi kiri Nusantara itu minggu depan. Terakhir, setelah kita bertauhid, kita harusnya punya dua laku. Gitu ya. Dua lakunya apa? Laku ruang dan waktu semesta, yaitu laku manusia. Kalau menurut buku ini memeriksa alam kebenaran, ya budi dan rasa menembah Gusti, dan laku kemanusiaan, budi dan rasa sosial dan politik. Itu laku ruang dan semesta, ruang dan waktu semesta. Ada ruang dan waktu akhirat. Itu yang disebut oleh Pak Cokro seperti kecerdasan barzah. Itu kecerdasan kiamah sekaligus kecerdasan tanpa batas.
Jadi kita biasanya, nah ini yang paling keren gitu ya. Kita biasanya cuman bicara tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual gitu ya. Itu sih masih di kecerdasan dunia. Kalau menurut versinya Memilik saya Pak Cokro bicara tentang kecerdasan barzah. Kecerdasan kiamah sekaligus melampauinya menjadi kecerdasan tanpa batas. Nah, nanti kita akan kulik lagi lebih jauh tentang seperti apa itu kecerdasan barzah dan kiamah dan kecerdasan tanpa batas itu. Jadi setelah ada tauhid ada dua laku. 1 tambah 2 bisa 3, tapi 1, 2 itu bisa 12. Ternyata ada 12 substansi cokroisme kalau menurut Memilik saya dalam kebenaran apa? Cokroisme berpusat pada 1, tauhid untuk mengangkat derajat. Yang kedua, dan menghaluskan budi pekerti setiap manusia agar menjadi insan kamil. Yang keempat, bergelar perawilan jurid sebagai bentuk kecerdasan manusia yang holistik. Yang kelima, melalui jalan sholat dan menjalankan seluruh laku ibadah lainnya secara teknis dan substantif, dan dengan itu maka laku sosialnya adalah aksi dan perjuangan berkeadilan demi kesejahteraan ke seluruh umat manusia dalam ruang dan waktu kenusantaraan. Yang ke-11, hingga seluruh semesta untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan bahkan melampauinya, yaitu menempuh ruang dan waktu akhirat. 12. Kalau Anda baca itu ada 12 substansi Pak Cokro. Nanti itu yang akan perlu kita kaji lebih dalam itu di ngaji reglemen, mungkin perlu ya di update ya. 1 tauhid, 2 laku, 12 substansi. Itu harus ada di reglemen. Nah, terus 1, 2 dan 1, 2. Jadi 5. 5 kaidah dasar Cokroaminoto. Melakukan agenda keumatannya apa? Ini yang disebut dengan 5 agenda, 5 kaidah dasar Cokroisme. 1, cita ideal Islam, Al-Baqarah 21 ayat Al-Baqarah 2 ayat 1 sampai 5. Quran surat Ali Imran ayat 83, kemudian realitas berpasangan itu Quran surat Yasin yang tadi kita baca itu. Belum ya, Yasin ya. Quran surat 36 ya, ayat 36. Seru ya Pak Cokro ini ngambilnya Quran surat Yasin surat 36 ayat 36. Coba dicek itu. Realitas berpasangan. Itu bagus itu. Kemudian gerakan alam semesta ya, surat Yasin ayat 37 sampai 40. Kemudian hukum kejadian dan petunjuk itu Toha 49 sampai 50. Kemudian tujuan manusia dan kemanusiaan surat Al-Baqarah ayat 63 dan 255 yang saya sebut tadi. Jadi ada 5 kaidah dasar Cokroisme. Nanti saya share lah ini anunya ya. Ini kan belum pernah saya share ya. Nah dari situ ada 3 arah Cokroisme yang sudah digaungkan sama Pak Kornas itu. Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat. 3 arah Cokroisme itu harus melalui tadi itu 5 kaidah dasar, 12 substansi, 2 laku dan 1 tauhid gitu ya. Sehingga sampailah pada 1 jalan suci Nusantara. Untuk membawa 2 inisiasi Kirin Nusantara. Ya bagus ya. Jadi itu yang namanya fraktal. Ternyata Pak Cokro itu punya fraktal yang kita bisa temukan kuncinya itu ya. 1 2 1 2 5 3 2 1. Coba 1 2 1 1 2 12 5 3 2 1. Itu kan fraktal itu. Tahu ilmu fraktal? Ilmu fraktal itu bukan kotak-kotak begini. Alam semesta itu mengikuti logika fraktal.
acak, tapi ternyata mengikuti pola ketuhanan. Itu fraktal. Alamiah, kalau dalam bahasa sains itu alamiah, tapi kok bentuknya selalu begitu ya gitu. Misalnya kayak karang pantai itu kan itu kayak acak ya, pantai itu kan di mana-mana beda, tapi itu selalu mesti ada begini, kemudian ada kayak tanjungnya terus begini, selalu begitu, mirip semua, tapi acak dia. Kok daun itu kan tidak ada yang mirip, tapi sama dia daun itu, sama seperti manusia ini kan semua beda gitu ya, tapi sebenarnya sama, logikanya sama. Ini yang disebut fraktal. Saya sama Anca ini kan ya gandengan Anca lah, kan masih muda dia. Kalau ganteng aku lah. Tapi kan ya dia merepresentasikan dirinya sebagai orang mana? Orang Mandar atau Buton. Kamu Buton atau Mandar? Buton. Lah wong padha nusantaranya wajah-wajahnya lo sama gitu ya. Buton sama orang itu orang Madura sama hitamnya kan gitu. Nah, sama itu orang Lombok hitamnya sama saya juga orang Jawa hitamnya sama. Tapi beda. Itu yang disebut fraktal. Beda tapi polanya sama. Itu fraktal. Tidak pas tapi sama. Tidak pas tapi sama. Nelek sama kabeh lah bahaya Iskandar. Bojone, bojoku Dina sing ndi kan bahaya ya. Apalagi sekarang Dina nggak di sini kan agak bahaya, dia nabrak sana sini. Oke ya, jadi itu sih fraktal ideologi Cakroisme itu adalah 1 tauhid, 2 laku, 12 substansi, 5 kaidah, 3 arah, 2 inisiasi Nusantara, inisiasi kiri Nusantara, dan 1 jalan suci Nusantara. Saya ulangi ya, fraktal ideologi Cakroisme itu adalah 1 tauhid, 2 laku, 12 substansi, 5 kaidah, 3 arah, 2 inisiasi kiri Nusantara, 1 jalan suci Nusantara. Ini yang harus kita pelajari semuanya satu persatu. Tapi kata kuncinya sebenarnya apa sih? Kata kuncinya perlawanan terhadap ketidakadilan. Kata kunci Cakroisme perlawanan terhadap ketidakadilan menuju masyarakat yang diridhai Allah. Saya kira itu, moga-moga kita masih punya waktu untuk melakukan perlawanan masif kiri Nusantara. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.